Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bacakan disebut Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dalam melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam buku Menjadi Kekasih Allah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani terdapat nasihat yang saya rasa ini menarik untuk kita renungkan. Jadi nasihat itu adalah sebagai berikut. Wahai orang fakir, janganlah engkau bercita-cita menjadi orang kaya. Boleh jadi kekayaan itu menjadi penyebab kehancuranmu. Dan engkau wahai orang sakit, janganlah engkau bercita-cita menjadi sehat. Boleh jadi hal itu menjadi penyebab kebinasaanmu. Ya. Jadilah orang berakal, jagalah buah hasilmu, maka engkau akan terpuji. Terimalah takdir yang menyertaimu, janganlah meminta lebih darinya. Dalam doamu, hendaklah engkau memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Mintalah ini saja. Janganlah engkau memilih-milih dan sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena itu dapat melemahkanmu. Janganlah engkau menyombongkan kemudahan, kekuatan, dan kemudahanmu agar dia tidak menghancurkanmu dan menyiksamu. Sesungguhnya siksanya amat pedih. Nasihat ini sangat menarik karena sepertinya bertentangan dengan naluri kita dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira siapa di antara kita yang tidak ingin menjadi kaya, apalagi ketika dalam keadaan serba kekurangan. Kaya dalam hal ini memiliki harta lebih dari yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian juga siapa yang tidak berkeinginan untuk sehat ketika sedang sakit. Bukankah sakit itu suatu penderitaan sehingga kita ingin segera terbebas dari penderitaan itu? Karena topik kita pada kesempatan yang lalu itu terkait dengan sakit, marilah coba kita renungkan lebih dalam kenapa kita diingatkan untuk tidak bercita-cita menjadi sehat ketika sakit. Kenapa ketika kita berkeinginan untuk sehat saat sakit justru dapat menjadi penyebab kebinasaan kita? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan bercerita pengalaman pribadi saya terkait dengan sakit. Peristiwa ini terjadi pada saat awal saya tinggal di Mojosongo, yaitu sekitar awal tahun 90-an. Yaitu ketika pada tahun 93 kira-kira istri saya itu mendapat tugas untuk mengikuti pelatihan di Jogja selama 3 bulan. Namun karena pada saat itu di rumah itu tidak ada pembantu, karena tanggung di samping tugas kantor dia juga merasa punya tugas untuk mengurus rumah,
Maka tugas itu dilaju Solo Jogja selama kira-kira 3 bulan. Namun pada suatu hari menjelang akhir tugasnya itu, ketika pulang dari Jogja, istri saya kedinginan karena kehujanan dan selama perjalanan di dalam bus baju yang dipakainya itu basah. Kami menganggap bahwa ini masuk angin biasa. Yang dirasakan adalah di samping kedinginan, dada terasa kosong dan seperti tidak bernafas begitu. Kemudian segera saya bawa ke IGD Rumah Sakit Dr. Un. Alhamdulillah ketika di IGD itu mendapat oksigen, kemudian mendapat penanganan darurat dari dokter jaga, istri saya sudah pulih kembali jadi normal. Namun karena ada diagnosa sepertinya ada gangguan jantung, maka tetap harus opnam gitu, tidak hanya perawat jalan. Nah, inilah asal masalahnya. Nah, ketika opnam itu dari pemeriksaan dokter jantung maksudnya, tidak ditemukan penyakitnya. Ya. Nah, akhirnya pulang. Namun hal ini sering kambuh. Jadi tiba-tiba istri saya masalah kedinginan dan dadanya kosong. Dan itu ketika saya bawa ke IGD mesti normal. Nah, makin lama ini semakin sering kambuh, bahkan ditambah lagi muncul kedinginan itu terjadi dan ada rasa cemas manakala saya itu pulang terlambat. Jadi karena waktu itu 6 hari kerja, sehingga kalau sekitar jam 1 saya itu belum pulang, itu istri saya mengalami kecemasan. Dan ini dokter tidak bisa menemukan penyebabnya kenapa. Jadi ini terus dan frekuensinya itu semakin sering gitu. Dan itu berlangsung kira-kira 1,5 tahun. Nah, karena sepertinya secara medis belum ada penyelesaian, saya terpengaruh oleh bisikan kanan kiri untuk membawa ke penyembuhan alternatif. Akhirnya apa kata orang dan kemana itu saya ikuti, dan ini berlaku kira-kira selama 1,5 tahun. Tapi ketika membawa dokter ke alternatif itu, terus terang karena saya sebenarnya adalah orang yang dididik untuk rasional, bidang saya adalah bidang fisika, saya itu sebenarnya tidak percaya gitu ya. Jadi walaupun saya datangi, ya, apapun nasihatnya dituruti, tapi saya itu sebenarnya tidak percaya. Nah, itu pun juga tidak menyelesaikan masalah. Artinya masalah sakit ini tidak terselesaikan, tidak ketemu gitu ya. Kemudian yang terakhir itu pada saat itu tahun 95 ya, 95 itu kan sedang ngetren pengobatan alternatif menggunakan tenaga pernafasan itu ya, kayak SN ya, Satria Nusantara, ada banyaklah kelompok-kelompok itu. Kemudian kami diajak teman untuk bergabung dengan Sinar Perak yang diasuh oleh Ustadz Danu. Pada saat itu beliau belum menjadi ustadz. Ya. Tapi kami ikut, tapi terus terang motivasi saya di situ adalah untuk penyembuhan. Nah, seperti tadi, walaupun saya tidak percaya, tapi saya ikut. Pokoknya saya ikut mengalir saja gitu. Namun ternyata di situ tidak hanya dilatih berolahraga, di sela-sela latihan atau pada waktu-waktu tertentu itu diadakan sarasean yang isinya adalah nasihat-nasihat agama. Kadang-kadang orang yang memiliki masalah-masalah tertentu itu tidak bisa berkonsultasi secara ini, dan memang nasihat-nasihatnya itu adalah agama gitu.
Nah, disitulah Bapak Ibu, ya, saya tidak tahu istri saya berangsur-angsur itu mulai membaik, ya 3 bulan itu sudah mulai membaik, tapi proses untuk sembuh ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu kira-kira 5 tahun. Jadi kami bergabung itu lama sekali, dan kira-kira 5 tahun itulah istri saya sudah pulih ini. Nah, ini memang ternyata ada dari konsultasi-konsultasi tersebut, ya, walaupun kami itu tidak pernah bertengkar istilahnya secara terbuka, walaupun kalau ketegangan di dalam rumah tangga itu kan biasa ya, saya pas jengkel atau istri saya jengkel, tapi kejengkelan itu tidak menimbulkan istilahnya tukar padu itu enggak, ya. Paling istri saya nangis sendiri atau berbesmili begitu, ya. Nah, inilah Bapak Ibu, ya. Akhirnya kami diberitahu bahwa sumber ini adalah karena adanya ego dan kejengkelan yang tersimpan di masing-masing, tidak dikomunikasikan, dan ini menumpuk, dan itu yang harus ini. Nah, ini nanti barangkali akan saya uraikan pada kesempatan yang lain karena akan terlalu panjang. Nah, pelajaran yang kami dapat dari pengalaman ini adalah bahwa sakit yang kita derita sebagian besar bersumber dari diri kita masing-masing, yaitu akhlak yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam membina rumah tangga kami tidak pernah bertengkar secara terbuka, namun di balik itu ternyata ada ketegangan yang tersimpan. Inilah karena ego kita masing-masing. Nah, marilah kita renungkan firman Allah di dalam surat As-Sajdah ayat 21 yang artinya, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala telah memberi jalan dan pelajaran agar kami kembali kepadanya melalui sakit pada istri saya. Seandainya sakit istri saya tersembuhkan dalam penanganan di rumah sakit, apakah kira-kira kami akan menemukan jalan kembali kepadanya? Secara normatif bisa ya, bisa tidak, karena memang Allah Maha Kuasa. Namun kemungkinan besar tidak, karena ego atau nafsu kami. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Nah, inilah kita sudah diingatkan, mungkin kesombongan itulah karena sakit kita sudah sembuh. Nah, kita biasanya bersyukur setelah sembuh, namun tidak berpikir lebih jauh lagi kenapa kita sakit. Itulah Bapak Ibu kira-kira relevansi nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani agar orang yang sakit tidak bercita-cita sembuh atau sehat,
tetapi bercita-citalah untuk kembali ke jalannya dengan menjadi orang yang berakal, melakukan muhasabah, sehingga dapat menjaga amal, memperbaiki kesalahan-kesalahannya, agar dapat menjadi orang yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu renungan pagi ini. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.